lamanya 2 hari 3 malam? Tidak ada, hanya Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad ini mengirim surat kepada seluruh raja-raja di negeri Arab, maka raja-raja tadi terkejut, kok ada Nabi sesudah Nabi Isa. Saking terkejutnya dia panggillah bisop-bisop atau padri-padri, orang-orang alim di kalangan Nasrani. Diutuslah untuk mematai-matai Nabi Muhammad dan untuk berdebat dengan Nabi Muhammad yang mengaku sebagai Nabi di dalam suratnya. Apa isi suratnya itu? Aslim taslam, itu judul suratnya. Masuk Islamlah kamu, kamu akan selamat. Apa bunyi bahasa Arabnya? Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, kamu akan selamat. Itu judulnya. Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkejut orang-orang Nasrani, kok ada nabi lagi sesudah Nabi Isa? Maka diutuslah 60 orang ahli-ahli dalam bidang agama, khusus yang pastor dan pendeta itu 45 orang, yang lain itu anggotanya. Maka waktu asar nampaklah rombongan orang Nasrani itu pakai baju cantik-cantik semuanya, paling cantik bajunya, sehingga Abu Bakar, Utsman, Ali, termasuk Zaid bin Sabit, seluruh sahabat yang ratusan orang jumlahnya terperangah dan melongo melihat baju orang itu cantik-cantik masuk ke dalam masjid, dipersilakan oleh Nabi Muhammad. Duduklah di paling depan itu namanya Abdul Masih, kemudian Al-Aqib namanya, paling depan. Setelah dia duduk paling depan, Nabi Muhammad sendiri paling depan, sahabatnya paling di belakang. Para sahabat sangat terkejut melihat baju-baju orang itu paling cantik. Sebaliknya, orang itu terkejut melihat wajah Nabi Muhammad sangat indah, seperti bulan purnama. Begitu juga Abu Bakar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena mereka berwudu 5 kali sehari semalam. Terpesona mereka melihat ini yang namanya Muhammad. Dia, waduh, belum lagi dia bicara, lihat wajahnya aja saja dulu sudah terpesona kita. Abu Bakar, Umar, semuanya wajahnya jernih-jernih, bersih-bersih. Sahabat Nabi terpesona melihat pakaian orang Nasrani. Orang Nasrani yang datang terpesona melihat wajah-wajah orang Islam, walaupun bajunya sederhana, wajahnya bersih sekali. Ya Allah, katanya, ini betul-betul Nabi akhir zaman ini. Kenapa? Tak pernah aku melihat wajah orang sejernih ini. Nabi Muhammad bicara duluan, paling depan. Sahabat duduk di belakang ya? Iya, aku paling depan. Nah, Nabi Muhammad sebagai tuan rumah bicara dulu. Apa kata Nabi Muhammad? Aslima taslim. Masuk Islamlah kamu berdua, yang paling depan itu. Masuk Islamlah kalian berdua, kalian akan selamat. Apa jawab orang tamu tadi yang datang? Katanya, kami sudah Islam. Untuk apa kau ajak lagi masuk Islam? Belum engkau lahir ya Muhammad, kami sudah Islam. Kata Nabi Muhammad, kazabtuma, kalian berdua ini pembohong. Kalian merasa sudah Islam, tapi kalian tidak Islam. Kamu pembohong. Lalu dijawab lagi oleh orang Najran tadi ini, apa buktinya kami pembohong? Buktinya kamu mulia-muliakan salib dan kamu makan babi. Padahal makan babi itu diharamkan dalam kitab kalian, kitab Imamat pasal 11 ayat 5 dan ayat 6, kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Ditambah lagi kitab Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 5 ayat 13, bahwa babi sangat mudah dimasuki oleh roh-roh jahat. Kalian berbohong, kalian makan babi, kalian mau memuliakan salib. Lalu apa jawabnya? Sekarang pertanyaan kami satu harus kau jawab. Apakah kau nabi atau tidak? Katanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, mana yang lebih mulia Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Coba sebutkan di dunia ini siapa yang lebih mulia daripada Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini lahir tanpa ayah.
Siapa manusia di dunia ini yang lahir tanpa ayah, tahu-tahu muncul? Tidak ada kecuali Nabi Isa, kata orang Najran. Lalu waktu itu turunlah ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Diulang orang itu pertanyaan, siapakah manusia di dunia ini yang lebih mulia daripada Nabi Isa karena dia tanpa ayah? Jawab Nabi Muhammad melalui ayat Al-Quran itu, yang lebih mulia daripada Nabi Isa adalah Nabi Adam, karena dia tanpa ayah sekaligus tanpa ibu. Kalau kalian mempertuhankan Nabi Isa tanpa ayah, lebih mulia lagi Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu sekaligus. Barulah dia tercengang. Lalu apa katanya? Kalian menyembah siapa? Menyembah anak Allah namanya Isa. Kata Nabi Muhammad, kalau memang Isa itu anak Allah, tentu anak serupa dengan bapaknya. Betul atau tidak? Betul kata orang itu. Anak harus serupa dengan bapak. Betul atau tidak? Betul. Kalau betul anak serupa dengan ayahnya, disebut ayahnya atau bapak itu adalah Allah, tidak mati. Nabi Isa mati atau tidak? Mati katanya, selama 3 hari baru hidup kembali. Nah, berarti dia tidak serupa dengan bapaknya katanya. Karena bapaknya tidak mati, anak mati. Kalau begitu Nabi Isa itu bukan anak Allah. Barulah mereka tercengang. Oh iya juga ya, anak harus serupa dengan bapaknya. Kenapa bapak tak mati, anaknya mati? Kalau gitu bukan anaknya. Tak terjawab oleh mereka, tapi dijawab oleh ayat Al-Quran. Tapi mereka berbelok-belok menjawab berbohong-bohong. Separuh di antara mereka, lebih 59 orang masuk Islam, 1 yang tidak mau, Al-Masih ini. Maka dibawa bersumpah oleh Nabi Muhammad, namanya mubahalah. Apa namanya? Mubahalah disebutkan surat Ali Imran ayat 62. Sedangkan tentang menjawab Nabi Isa itu seperti Nabi Adam disebutkan dalam ayat 59. Sekarang coba baca kalian surat 3 ayat 59 sampai 62. Ustaz baca apa Ustaz ayatnya? Lalu siswa kita membaca artinya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna matsala Isa 'inda Allahi kamatsali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Saya suka irama itu Ustaz. Ya. Irama apa namanya itu? Itu bagus. Saya suka irama itu. Silakan baca terjemahannya. Terjemahannya silakan. Ya. Ya, dari depan. Artinya.
Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Barang siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, maka sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpa kepada orang-orang yang dusta. Nah, Sungguh ini adalah Isa yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. nah, jadi setelah 59 orang masuk Islam, satu tidak mau, yang satu tinggal itu dibawa bermubahalah oleh Nabi Muhammad. Kamu berbohong wahai pendeta. Kalau nggak percaya, mari kita bersumpah. Bawakan anak-anakmu depanmu, anak-anakku depanku juga. Dikatakan kalau siapa berdusta di antara kita akan dikutuk, dilaknat oleh Allah. Berani atau tidak? Berani dia ke depan. Padahal dia ada dilarang oleh sahabat-sahabatnya, anaknya. Dilarang, jangan lagi Pak. Maju juga dia ke depan untuk bermubahalah. Maju dia. Maka dikatakan, ya Allah, kata Nabi Muhammad, laknatlah siapa di antara kami yang berbohong. Ternyata si pendeta itu berbohong. Waktu perjalanan pulang ke Yaman, dia mendapat kecelakaan dan mati. 59 orang masuk Islam melalui Nabi Muhammad telah disyahadatkan, menyebarkan Islam di Yaman sampai hari ini. Ternyata Yaman walaupun kecil senjatanya, sekarang melawan Amerika. Itu kapal induk Amerika oleh Yaman sampai sekarang hancur lebur dibuatnya. Kapal induk yang paling hebat bisa karam. Rusia aja dengan Cina takut dengan kapal induk Amerika, tapi Yaman mampu. Itulah keturunan dari yang 59 orang itu masuk Islam. Keturunannya di Yaman sampai hari ini 100% Islam. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Bapak